Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin dicintai Allah, ketika Nabiullah Musa diangkat menjadi seorang rasul, menjadi seorang nabi dengan tugas yang cukup berat, yaitu berdakwah kepada Firaun atau mendakwahi Firaun, mendakwahi Haman, mendakwahi Qarun, yang tiga orang ini taghut. Dia adalah orang yang melampaui batas. Kemudian Nabiullah Musa juga diperintahkan oleh Allah mengemban amanah, membebaskan Bani Israel dari perbudakan yang dilakukan oleh Firaun. Intinya tugas ini tugas yang berat. Tugas berat, tugas kenabian yang berat. Sehingga Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah, berdoa, meminta kepada Allah dengan permintaan yang banyak. Permintaan yang cukup banyak. Di antaranya Nabiullah Musa meminta kepada Allah, waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa asyriku fi amri kay nusabbihaka katsiran wa nadhkuraka katsiran innaka kunta bina basira. Apa saja permintaan Musa saat pertama kali atau saat Musa menyadari tugasnya yang berat? Musa alaihissalam meminta kepada Allah agar diberikan pendamping, teman seperjuangan yang ingin atau yang akan membantu, yang menguatkan, yang menopang, yang mensupport Musa dalam rangka mengemban amanah yang berat. Musa meminta kepada Allah, waj'alhu waziran min ahli Harun akhi. Ya Allah, berikan aku wazir. Wazir itu kalau hari ini mungkin bahasanya menteri, tapi mungkin pembantu atau yang membantunya, yang mensupportnya. Harun akhi. Musa meminta kepada Allah Harun, kakaknya, untuk bisa menemani dakwahnya, untuk bisa menemani tugas yang berat dalam mengemban amanah risalah. Apa kata Musa? Harun akhi ushdud bihi azri. Ya, kuatkan aku dengan orang tersebut. Ya Allah, tambah kekuatanku dengan hadirnya Harun. Ushdud bihi azri wa asyrikhu fi amri. Ya Allah, ikut sertakan orang ini dalam urusan risalah dan dakwah yang berat ini. Teman-teman, dari sini kita bisa sadari bahwa Musa alaihissalam dengan track record beliau, orang yang kuat, orang yang bisa tahan banting di semua kondisi, tapi untuk dakwah, tapi untuk mengemban amanah risalah dan dakwah ini, Musa butuh teman yang mensupport. Musa perlu pendamping. Musa perlu orang yang membersamainya dalam perjuangan. Sudah nampak ke depan kita apa yang akan kita ambil dari pelajaran, dari munajatnya Musa yang panjang dan meminta kepada Allah. Lihat, Musa meminta orang terdekatnya yang nanti mungkin akan berbeda 180 derajat dengan kondisi saudara-saudara Yusuf alaihissalam. Kalau saudara Musa itu kakaknya sendiri adalah Harun, nabi yang bahkan orang-orang Bani Israel lebih cinta Harun daripada Musa. Harun dipilih oleh Musa untuk mengokohkan dakwahnya, membersamainya dalam dakwah. Ini saudara yang mendukung, saudara yang saling support. Kenapa? Karena Al-Quran juga berbicara tentang kisah. Ada kok saudara yang bahkan jadi musibah. Ada kok bahkan saudara yang bahkan menikam dari belakang. Ada. Karenanya Quran itu sangat tahu persis bagaimana kondisi manusia. Di saat saudara Musa mendukung dakwahnya, di saat yang lain saudara Yusuf malah menjebloskan saudaranya sendiri ke dalam penjara, menjebloskan ke dalam sumur. Bahkan mereka berbohong kepada ayahnya Yakub, seakan mengatakan, wahai ayahanda, sesungguhnya kami tadi berlomba sama Yusuf, tapi dia diambil oleh serigala dan lain sebagainya. Teman-teman yang dirahmati Allah, kaum muslimin yang dicintai Allah, Musa alaihissalam ya dipilih oleh Allah, Harun alaihissalam dipilih oleh Musa alaihissalam untuk menguatkan dakwahnya. Kenapa? Karena ketika Nabiullah Harun
membersamai Nabi Musa alaihissalam dalam dakwahnya, Musa lebih pede, dalam tanda kutip Musa lebih pede, kita bisa katakan Musa lebih percaya diri. Karenanya Musa mengatakan fa'arsilhu ma'iya ridha an yusaddiquni. Dia akan menjadi penguatku, membantuku. Inni akhafu an yukadzibun. Ya, takutnya mereka nih yang saya dakwah ini, mereka malah nggak percaya dengan saya. Saya butuh penguat. Apa kata Allah? Qala sanashuddu adudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultanan. Kata Allah, kami akan kuatkan peganganmu wahai Musa, dan kami akan jadikan bagi kalian berdua kekuasaan, kekuatan, wibawa. Fala yasiluna ilaikuma bi ayatina antum wa man ittaba'akuma al-ghalibun. Ya, itu tentang Musa dengan Harun. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil adalah dalam dakwah sendirian, teman-teman. Dakwah itu sangat terjal. Itu sangat melelahkan. Kita butuh support. Kita butuh orang yang membersamai kita. Jalannya terjal dakwah itu. Tantangannya banyak. Rintangannya di kiri dan kanan. Maka dari itu kita butuh orang yang mensupport. Kita butuh kawan dalam seperjuangan. Kita butuh partner dalam perjuangan di jalan Allah. Baik, teman-teman, dirahmati Allah, kaum muslimin dicintai Allah. Hubungan antara Musa dan Harun adalah hubungan kekeluargaan, hubungan kakak beradik. Yang pasti hubungannya landasnya adalah cinta, saling mencintai. Makanya ketika Nabi Musa berdoa kepada Allah, Nabi Musa ingin memasukkan juga Harun dalam doa-doa terbaiknya. Yang notabene Harun adalah kakaknya sendiri. Nabi Musa mengatakan, qala rabbi gfirli wali akhi. Ya Allah, ampuni aku dan juga saudaraku. Apa pelajarannya? Teman-teman, jangan lupakan saudara kita, doakan saudara kita. Teman-teman yang seperjuangan dengan kita, mereka yang membersamai kita dalam pintu-pintu kebaikan, dalam ruang-ruang kebaikan, doakan mereka. Qala rabbi gfirli wali akhi. Tidak cukup sampai situ. Musa meminta kepada Allah, wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, masukkan kami berdua dalam naungan rahmatmu. Ya. Makanya Masya Allah, hubungan Musa dengan Harun ini hubungan yang kakak beradik yang saling menguatkan. Bahkan dalam kesempatan lain, Musa yang secara jujur memberikan atau menyatakan kelebihan kakaknya dibanding dirinya. Kata Musa alaihissalam dalam ayat yang lain, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan. Adapun kakakku Harun, saudaraku Harun, lisannya lebih fasih. Lisannya lebih fasih, ngomongnya lebih jago, retorikanya bagus, mungkin seperti itu. Itu hubungan kekerabatan yang baik. Bahwa dakwah ini, perjuangan yang tidak mudah ini butuh orang-orang yang membersamainya. Kita butuh teman, kita butuh pendamping, kita butuh penguat. Dan Musa dan Harun mengajari kita bahwa saudara kandung pun adalah sangat mungkin untuk bisa menjadi pendamping dalam dakwah kita. Sebagaimana pelajaran juga bahwa saudara kandung pun bisa sangat mungkin menjerumuskan kita dalam keburukan. Bahkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam dengan saudara-saudaranya telah mengajari kita bahwa fitnah terdekat atau fitnah pertama yang dirasakan oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam adalah fitnah saudara-saudaranya. Kita perlu meminta kepada Allah diberikan saudara-saudara yang baik, teman-teman yang baik, teman-teman yang jujur dalam dakwah, mereka yang tidak mencari kepentingan pribadi, mereka yang tidak disibukkan dengan bagaimana memperkaya dirinya, tapi bagaimana dakwah ini, tapi bagaimana saudara saya, tapi bagaimana dakwah ini terus berlanjut. Entah saya dapat untungnya atau tidak dapat untungnya dari sisi duniawi. Dari Musa kita belajar bahwa Musa sekalipun dengan
kondisi yang sangat prima, kondisi yang sangat punya track record baik, orang-orang yang kuat, orang yang amanah. Sekalipun begitu, Musa tetap meminta kepada Allah agar diberikan supporting system, orang yang membantunya dalam dakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita lebih butuh dibanding Musa. Kita hari ini lebih sangat butuh teman baik, lebih sangat butuh orang-orang yang mendukung kita dalam ruang-ruang kebaikan. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.